jawabannya Pak. Pak, iya. Assalamualaikum Pak, maaf nih ganggu waktunya. Apa namanya? Izin mau tanya-tanya lah sedikit terkait pernikahan. Ini terkait kriteria atau pandangan perspektif memilih pasangan hidup, memilih kita menikah dengan orang yang seperti apa gitu. Tapi ini dalam perspektif psikologisnya Pak. Nah, dalam perspektif psikologisnya itu yang seperti apa ya Pak dari Bapak sendiri? Mungkin yang pertama kalau dari sisi psikologis itu mereka kan biasanya mengacu ke masalah sosial dan ekonomi, ya kan? Jadi misalnya ada seorang perempuan, dengan latar belakang ekonominya yang agak berada atau yang punya lah, itu kan boleh dikatakan hampir menjadi dambaan ya, atau harapan bagi mungkin para calon suami itu. Tapi itu tetap kecil kemungkinannya ke situnya. Tapi yang jelas yang dinilai pertama adalah dari sisi sifat dan watak, karakter, karena itu menentukan kedepannya. Walaupun misalnya dari sisi ekonominya misalnya mampu dan sebagainya, tapi karakternya jelek, wataknya kurang bagus, kan ya akhirnya kan tetap nggak bagus juga. Nah, maka ya yang paling penting kalau menurut saya sih ya penelitian atau kita itu menilai dari sisi sifat, watak dan karakternya. Itu kalau dari psikologisnya, karena itu kan nanti menentukan kedepannya kan menurut saya itu loh. Jadi mudah-mudahan walaupun misalnya dia nggak punya tapi karakternya bagus, wataknya bagus, misalnya terus sifatnya bagus, mudah-mudahan ya kedepannya bagus. Kalau menurut poinnya kalau saya di situ. Ya, terima kasih. Berarti penting itu ya Pak, karakter atau psikologis dari kita memilih pasangan hidup. Itu tadi kan dari psikologisnya Pak, dari dalam diri kita sendiri. Nah sekarang perspektif mencari pasangan hidup melalui pandangan sosial nih Pak, melalui pandangan sosiologis, pasangan kita tuh harus yang seperti apa dipandang masyarakat? Haruskah yang berada atau haruskah yang orang suka bermasyarakat, atau yang seperti apa Pak dari pandangan sosial? Ya memang kalau ada diusahakan kita mencari pasangan itu adalah orang-orang baik laki atau perempuan yang di situ ada kemauan untuk bermasyarakat. Itu kalau saya, karena penting kita kan hidupnya di masyarakat. Kalau kita menutup diri, mengurung diri misalnya, tidak bergaul dengan masyarakat, toh akhirnya repot juga. Karena pada dasarnya kita tetap membutuhkan dengan misalnya masyarakat, orang lain, tetangga dan sebagainya. Ya, misalnya acara-acara tertentu apa, kita punya hajat apa, atau kita punya kepentingan, keperluan apa, itu kan melibatkan mereka juga. Jadi intinya ya kalau masalah bergaul dengan masyarakat, memang itu kalau menurut saya itu mutlak diperlukan, malahan sangat-sangat diperlukan. Ya, karena orang itu kan nggak bisa ya kalau hidup sendiri terus, bahkan untuk nyari penghasilan aja kita harus membutuhkan orang lain. Ya gitu pentingnya Pak. Ya udah sih Pak, cukup itu aja ya. Makasih bimbingannya, karena tadi repotin tanya tentang perspektif nyari pasangan hidup dari sisi psikologisnya, karakternya,
yaitu penting untuk kesehatan kita, kesehatan mental yang terutama. Iya. Sama apa namanya, sosial, itu sosial penting itu ya, karena pada dasarnya manusia itu apalagi untuk bersosialisasi, kita keluar rumah aja ketemu orang lain. Iya. Itu sepenting itu ya. Insya Allah emang. Udah, terima kasih ya Pak, udah repotin, udah mau ditanya-tanya. Terima kasih dari saya juga Alifatul Fikri. Terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.